Latar belakang penelitian. Saat ini pendokumentasian tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat masih secara manual. Salah satu kendala yang sering menjadi keluhan pada sebagian besar perawat ketika harus menuliskan tindakan keperawatan adalah keterbatasan waktu mereka dalam hal melakukan pencatatan dan pendokumentasian asuhan keperawatan. Akibatnya, apa yang sudah dilakukan perawat secara langsung ke pasien sering tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya evaluasi terhadap kemajuan perawatan pada pasien. Selanjutnya, format pendokumentasian yang panjang dan kompleks menimbulkan rasa jenuh dan pada perawat. Selain itu, catatan dalam bentuk tertulis kadangkala sulit untuk dibaca, dapat disalahartikan, dan hanya dapat dimanfaatkan untuk satu orang pada suatu waktu. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan secara manual banyak menyita waktu yang diperlukan, di samping keadilan data yang kurang optimal dan ketidaklengkapan dokumentasi asuhan keperawatan. Hasil penelitian, rancangan bangun prototipe merupakan teknologi yang akan digunakan dalam kegiatan yang lebih bersifat teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan produk inovasi yang direncanakan. Pada pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh mahasiswa akan menggunakan website yang sesuai dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat rancang bangun prototipe ini mempermudah perawat dalam melakukan pengkajian 14 kebutuhan manusia menurut Henderson. Hasil dari proposal prototipe ini adalah berbasis Android dan komputer. Website ini bisa digunakan di handphone dan komputer. Aplikasi website ini terpusat pada server, begitu pula dengan website yang digunakan oleh perawat untuk mengkaji pasien dengan teori 14 kebutuhan manusia menurut Henderson. Perawat secara otomatis dapat mengisi website yang sudah ditetapkan sesuai dengan adanya tulisan yang ada di website tersebut. Hasil observasi website. Di samping ini merupakan logo website. Tampilan awal ketika membuka website tersebut, perawat harus mengisi akun dan pengguna. Selanjutnya, perawat harus mengisi biodata pasien yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, status, dan keluhan utama. Ketika sudah mengisi biodata pasien, perawat mulai mengkaji riwayat kesehatan pasien, mulai dari riwayat kesehatan sekarang, dahulu, dan keluarga. Setelah proses pengkajian, perawat mulai melakukan pemeriksaan dan menuliskan pada website tersebut, seperti tekanan darah pasien, nadi, suhu tubuh, abdomen, dan pernafasan. Setelah melakukan mulai dari mengisi biodata, riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik, di sini perawat mulai mengkaji 14 kebutuhan dasar manusia sesuai dengan teori Henderson. Mulai dari bernafas, makan, minum, eliminasi, dan lain-lain, sebelum dan ketika sakit. Lanjutan dari observasi website yaitu pembahasan. Standar praktek keperawatan merupakan pedoman bagi perawat untuk melakukan praktik pelayanan keperawatan bagi klien dengan aman. Standar praktek keperawatan menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh perawat untuk memberikan perawatan kepada klien. Jika perawat melakukan tugas sesuai dengan standar manajemen keperawatan, maka perawat tersebut terhindar dari tuntutan hukum karena sudah melakukan tindakan yang legal, dan perawat tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, untuk membantu manajemen keperawatan yang berfokus pada pendokumentasian keperawatan, yaitu pengkajian, kami membuat prototipe yang mengangkat pengkajian 14 kebutuhan dasar manusia menurut teori Henderson. Ada beberapa kelebihan teori ini, yaitu cara pengkajian yang dilakukan oleh pendekatan dengan teori 14 kebutuhan dasar manusia Virginia Henderson adalah dapat menginterpretasi respon klien dan pasien, sehingga pengkajian dapat dilakukan terhadap penyakit yang dialami oleh pasien. Di sini kami membuat rancangan website yang berfungsi untuk membantu perawat dalam melakukan proses pengkajian yang nantinya akan membantu proses asuhan keperawatan dalam manajemen keperawatan.
Keterbatasan dalam pengaplikasian website ini adalah ketika membuka website membutuhkan jaringan yang lancar dan perawat harus mengerti bagaimana pengaplikasian website tersebut. Website ini bisa digunakan dengan jaringan WiFi yang terdapat di rumah sakit agar tidak menimbulkan macet pada saat membuka website tersebut. Anggaran biaya dalam pembuatan website. Desain logo website membutuhkan biaya 300.000, web design 1 juta, biaya maintenance per tahun 1.500.000, input data awal dan analisis 1 juta. Total keseluruhan kita membutuhkan biaya 3 juta. Kesimpulan, berdasarkan hasil proposal prototype yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Prototipe manajemen keperawatan berbasis website yang kami buat meliputi pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, yang salah satunya kami angkat dari pengkajian 14 kebutuhan dasar manusia menurut Henderson. 2. Dengan adanya rancangan website dapat memudahkan para perawat untuk melakukan pengkajian terhadap pasien. 3. Bisa menghemat dan mengurangi sampah kertas agar bumi kita berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa keperawatan agar mengembangkan prototipe sistem dokumentasi pengkajian 14 kebutuhan dasar manusia berbasis website sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. 2. Bagi Institut Pendidikan Stikes Binasihat Mojokerto untuk mengimplementasikan prototipe sistem dokumentasi pengkajian keperawatan pada Stikes Binasihat Mojokerto hingga dapat digunakan sebagai alat bantu belajar bagi mahasiswa Stikes Binasihat Mojokerto, khususnya mahasiswa keperawatan. 3. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti kualitas penyusunan pengkajian keperawatan yang disusun dengan prototipe sistem manajemen keperawatan mencakup kelengkapan, keakuratan, dan kesinambungan asuhan keperawatan.